Orang suci terdiri dari dua kata, yaitu orang yang berarti manusia dan suci, artinya yaitu kemurnian dan kebersihan batin. Om Swastiastu. Halo anak-anak Hindu, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat dan baik atas limpahan Waranugraha Ida Sangyang Widibasa. Pada hari ini, Ibu akan berbagi dengan tema yaitu upaya menghormati orang suci yang patut diteladani. Anak-anak tentunya sudah sering mendengar apa itu orang suci. Nah, sebelum kita membahas mengenai orang suci, maka kita akan awali dulu yaitu mengenai catur guru. Nah, dalam agama Hindu, wajib kita menghormati catur guru. Salah satunya yaitu guru pengajian, yaitu guru yang ada di sekolah atau orang suci. Karena beliau sangat berjasa bagi kita, yaitu menuntun kita agar memiliki pengetahuan yang benar. Nah, jadi orang suci terdiri dari dua kata, yaitu orang yang berarti manusia dan suci, artinya yaitu kemurnian dan kebersihan batin. Jadi, kita perhatikan contoh-contoh daripada gambar orang suci. Nah, orang suci adalah orang yang memiliki atau manusia yang memiliki kemurnian batin serta dapat memancarkan kewibawaan dalam hal rohani, memiliki sifat yang welas asih serta peka terhadap getaran-getaran spiritual. Ia mampu mengajarkan ajaran-ajaran agama dengan kemurnian batin. Nah, anak-anak, dalam hal ini, orang suci dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kita perhatikan yang pertama adalah disebut dengan golongan Eka Jati. Nah, kita perhatikan ini adalah contoh-contoh dari golongan orang suci yang termasuk Eka Jati. Golongan Eka Jati adalah golongan orang suci yang telah melakukan pembersihan diri tahap awal, yang disebut dengan mewinten. Setelah mewinten, orang suci tahap yang pertama, maka ia sudah berhak untuk memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Nah, jadi anak-anak yang termasuk ke dalam golongan Eka Jati adalah, di antaranya kita perhatikan gambar. Di sana ada seorang pemangku, lalu ada dalang, dan juga wasi atau balian. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu golongan Dwi Jati. Mari kita perhatikan. Di sini ada contoh golongan orang suci yang termasuk ke dalam Dwi Jati. Nah, golongan Dwi Jati adalah golongan orang suci yang telah melakukan pembersihan diri tahap selanjutnya, yaitu yang disebut dengan mediksa. Beliau ini sudah melakukan kelahiran yang kedua kali, maka disebut dengan Dwi Jati. Dwi artinya dua, sedangkan Jati berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata ja yang artinya lahir. Yang pertama, ia lahir dari seorang ibu atau ibu kandung yang telah melahirkan beliau. Lalu yang kedua, beliau ini lahir dari seorang guru nabe. Nah, mari kita perhatikan. Di sini ada contoh-contoh golongan orang suci yang termasuk ke dalam Dwi Jati. Nah, di sini ada yang disebut dengan pandita. Lalu ada yang disebut dengan begawan, maharesi, empu. Itu tadi adalah golongan orang suci yang termasuk ke dalam Dwi Jati. Nah, anak-anak, untuk menjadi orang suci, tidak semua orang mampu, karena untuk menjadi orang suci ada syarat-syarat yang harus dilaluinya. Mari kita perhatikan.
Ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan atau seseorang yang sudah mampu dianggap sebagai orang suci. Yang pertama, ia adalah sebagai laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah sama sekali, yang disebut dengan Sukla Brahmachari. Lalu, yang kedua yaitu wanita yang telah menikah atau tidak menikah dalam seumur hidupnya atau juga disebut dengan Sukla Brahmachari. Lalu, yang ketiga yaitu suami istri atau pasangan yang sah. Selanjutnya, yang keempat yaitu memiliki usia minimal 40 tahun. Selanjutnya, yang kelima, ia mampu mendalami kitab suci Weda, mampu menguasai 3 bahasa minimal, yaitu berbahasa Indonesia, bahasa Kawi atau Jawa kuno, dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, di sini ada tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang suci. Nah, mari kita perhatikan di sini. Yang pertama, sebagai orang suci, ia atau beliau wajib melaksanakan yang disebut dengan Surya Sewana, yaitu pemujaan terhadap Dewa Surya yang dilakukan di pagi hari. Selanjutnya, yang kedua yaitu melaksanakan Tirta Yatra. Yang ketiga, kita perhatikan di sini ada gambar yaitu wajib memimpin persembahyangan. Lalu selanjutnya yaitu memimpin upacara berdasarkan ketentuan dari kitab suci Weda. Dan selanjutnya kewajiban orang suci adalah berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mensucikan diri. Anak-anak, kita perhatikan yang terakhir, tugas dan kewajiban orang suci yaitu ia harus mampu mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada umatnya. Nah, anak-anak, di samping memiliki tugas dan kewajiban, orang suci juga memiliki larangan-larangan yang harus diperhatikan. Nah, kita perhatikan, ini ada beberapa larangan daripada hal yang harus dilakukan oleh orang suci. Nah, yang pertama yaitu dari segi makanan. Jadi, orang suci itu dilarang memakan makanan sisa. Lalu, yang kedua, dilarang memakan makanan yang diletakkan di tempat tidak suci. Dan yang ketiga, dilarang memakan daging, baik dari hewan peliharaan maupun hewan buas. Lalu, tidak boleh meminum minuman keras, tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Nah, itu dari segi makanan. Selanjutnya kita perhatikan. Di sini larangan orang suci yaitu tidak boleh menghina guru, tidak boleh berdusta, tidak boleh merampok, tidak boleh memberi makan atau minuman kepada pencuri atau perampok. Lalu tidak boleh berbohong, tidak boleh bertengkar. Dan harus memperhatikan etika, sopan santun, serta kaidah-kaidah yang termuat di dalam kitab suci Weda. Nah, itu anak-anak larangan dari orang suci yang harus dihindari. Selanjutnya, sebagai umat Hindu, kita wajib untuk menghormati orang suci, karena beliau adalah orang yang patut kita teladani. Nah, mari kita perhatikan hal-hal yang harus kita lakukan untuk upaya yang kita lakukan kepada orang suci. Nah, di sini coba kita perhatikan bahwa kita harus sering mengunjungi tempat tinggal orang suci. Yang kedua, kita juga harus mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan atau petunjuk yang diberikan oleh orang suci. Lalu yang ketiga yaitu melakukan dana punya kepada pandita. Yang keempat, selalu melayani atau kita menerapkan sewanam kepada orang suci. Selanjutnya yang terakhir yaitu meminta petunjuk atau nasihat kepada orang suci dalam menyelesaikan masalah.
Nah, anak-anak, itu tadi hal yang harus kita pedomani dalam menghormati orang suci, karena beliau memiliki jasa yang sangat besar kepada kita, yaitu menuntun kita agar berada di jalan yang benar. Nah, demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan mengenai orang suci. Nah, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan kita agar kita selalu introspeksi diri, selalu belajar dan terus belajar untuk menghargai orang, yaitu terutama kepada orang suci. Nah, Ibu akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om.